Miss Hilgers dan Eleanor Reindeer akan disumpah pada 30 September 2024. Bisa daftarkan bela timnas Indonesia lawan Bahrain dan China. Netizen terpukau melihat penyelamatan spektakuler dari Martin Paes. Ya, netizen Malaysia iri, iShowSpeed promosi Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan bahwa kemungkinan besar Miss Hilgers dan Eleanor Reindeer akan bisa membela timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan China. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi WNI pada 30 September nanti. Ya, dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR. Dan kini prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI. Ya, untuk mempercepat proses naturalisasi itu ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham yang datang langsung ke Belanda. Keputusan itu diambil karena Miss Hilgers dan Eleanor Reindeer sedang punya waktu yang padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Kedua pemain itu sulit untuk datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Maka proses dipercepat naturalisasi itu agar Miss Hilgers dan Eleanor Reindeer bisa daftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan juga China. Pendaftaran pemain untuk melawan Bahrain akan ditutup pada 3 Oktober 2024. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji menjelaskan. Ya, Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Tentu saja ini akan menambah kuat timnas Indonesia. Berarti pada 3 Oktober nanti mereka bisa didaftarkan. Adapun timnas Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 dan 10 Oktober 2024 dan hasilnya timnas Indonesia mendapatkan 2 poin dari 2 pertandingan tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, kegemilangan Martin Paes mengagalkan peluang lawan di bawah Mister FC Dallas dalam lanjutan Major League Soccer atau MLS mengundang decak kagum netizen. Martin Paes menjadi penjaga gawang andalan FC Dallas menunjukkan kualitas prima saat skuad berjuluk Toros ini menghadapi Los Angeles FC di Stadion Toyota Frisco, Texas pada Minggu 22 September pagi waktu Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini melakukan sebuah penyelamatan luar biasa pada babak kedua. Setelah rekan-rekannya mencetak 3 gol, Martin tidak mau ketinggalan menunjukkan aksi terbaiknya. Ya, peluang emas Lewis O'Brien dengan sepakan kaki kiri di dalam kotak penalti ditepis oleh Martin. O'Brien menunjukkan reaksi tidak percaya sampai menjatuhkan diri. Momen tersebut kemudian diunggah oleh akun Instagram FC Dallas. Oh, my Martin. Begitulah tulisan dalam takarir unggahan yang memamerkan kepiawaian kiper timnas Indonesia itu. Ya, tak ayal netizen pun berdatangan memberikan tanda suka dan berkomentar soal aksi ulung Martin mengawal gawang FC Dallas. Wah, refleksnya di atas rata-rata nih orang, kata salah satu pemilik akun. Ini dia temboknya timnas Indonesia, kata netizen lainnya. Ya, bukan cuma terpukau penampilan Martin yang mengamankan gawang dari kebobolan. Netizen juga menuliskan harapan-harapan soal kiper kelahiran Nijmegen Belanda itu. Bentar lagi jelas pindah ke MU nih, ketik seorang warganet. Ya, kata-kata khas netizen yang nyeleneh pun turut menghiasi kolom komentar akun Instagram FC Dallas. Sebelum semen ditemukan, Paes sudah kokoh. Sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu, Martin Paes sudah menyala, kata para netizen Indonesia lainnya. Ya, kendati melakukan penyelamatan apik, Martin Paes harus kebobolan pada menit ke-86 sehingga gagal mencatatkan clean sheet. Tapi berkat kemenangan 3-1 atas Los Angeles, FC Dallas saat ini menempati peringkat ke-10 di klasemen MLS wilayah Barat. Ya, netizen Malaysia iri, iShowSpeed promosi Indonesia.
Ya, iShowSpeed atau kerap dipanggil dengan Speed punya lebih dari 31 juta subscriber di YouTube. Dia suka melakukan streaming langsung di berbagai negara. Saat ini di Indonesia, di mana dia sudah siaran langsung di kota Jakarta, di Bali, dan Yogyakarta. Dengan basis penggemar yang sangat besar, Speed juga dianggap membantu mempromosikan daerah yang didatanginya. Apalagi dia mau mencoba banyak hal, termasuk ingin tahu mengenai kebudayaan suatu tempat dan berinteraksi dengan warga lokal. Di Jakarta, ia sempat bermain angklung, berjoget dangdut, kemudian di Bali, dia pun ikut menari tradisional, mengunjungi pura dan juga hutan monyet, serta aktivitas lainnya. Kemudian yang terbaru di Yogyakarta, YouTuber berusia 19 tahun ini mengunjungi Malioboro, meminum jamu, memakai pakaian tradisional dan juga lain-lain. Nah, rupanya sebagian netizen di Malaysia iri dengan aktivitas iShowSpeed di Indonesia. Pasalnya, kunjungan Speed ke Kuala Lumpur dianggap tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mengangkat budaya lokal. Sorry nak cakap ya, Malaysia terlepas peluang yang sangat-sangat besar untuk promote budaya Malaysia. Ini pergi bawa kedai orang luar plus merampet, Buger Ramli jela penyelamat pun kot. Tulis akun yang bernama Aiman. Ketika menanggapi postingan akun Speedy Updates yang menampilkan Speed menari di Pulau Bali. Ya, sebagian netizen di sana pun setuju. Budaya Malaysia nih banyak, alangkah indahnya kalau kita promoter kuda kepang dan zapin. Tulis sebuah komentar. Out of the place, he could go to Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu, Melaka for the culture, yet they went to KL. Demikian komentar netizen Malaysia lainnya. Tapi pendapat senada disuarakan juga oleh warganet Malaysia yang lain. Bahkan warganet itu sampai mengatakan bodoh betul influencer Malaysia bawa dia nih di tengah-tengah KL. Speedstream is like a free marketing to your own country, but they couldn't see that at all, kata salah satu netizen. Saat ini Speed diketahui masih berada di Indonesia dan masih belum diketahui area mana lagi yang akan disasarnya setelah sudah mendatangi Jakarta, Bali, dan terakhir Yogyakarta.